Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radian Muhammad Faisal Pranata dari kelas C6 Manajemen dengan NPM 101211127. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ETS perilaku konsumen. Nah, materi yang saya akan bahas yaitu analisis produk mengenai perilaku konsumen dengan berdasarkan kepribadian, persepsi, dan gaya hidup. Dilanjut, menganalisis STP dari produk yang dipilih dan bauran pemasaran 9P. Mohon disimak ya videonya. PT Kereta Api Indonesia, biasa disingkat jadi KAI atau PT KAI. PT KAI adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT KAI meliputi angkutan penumpang dan barang. Pada akhir Maret 2007, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintahan daerah diberi kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. Dengan demikian, pemberlakuan undang-undang tersebut secara hukum mengakhiri monopoli PT KAI dalam mengoperasikan kereta api di Indonesia. Saya akan langsung menganalisis sebuah produk PT KAI mengenai perilaku konsumen berdasarkan persepsi konsumen, kepribadian konsumen, dan gaya hidup konsumen. Nah, itu satu, persepsi konsumen. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kereta api Indonesia adalah kesatu, kenyamanan. Konsumen cenderung mencari kenyamanan saat menggunakan kereta api, seperti tempat duduk yang nyaman, pendingin udara yang baik, dan fasilitas toilet yang bersih. Dan yang kedua, ada keamanan. Konsumen juga mengutamakan keamanan saat menggunakan kereta api, seperti keamanan perjalanan dan keamanan barang bawaannya. Dan yang ketiga, harga. Harga tiket juga menjadi faktor penting dalam keputusan pemilihan kereta api. Dan yang keempat, pelayanan. Pelayanan yang baik termasuk ketersediaan informasi dan keterampilan layanan yang baik kepada pelanggan juga dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kereta api. Selain itu, citra kereta api Indonesia secara keseluruhan juga dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap layanan kereta api. Citra positif dapat mendorong konsumen untuk menggunakan kereta api, sementara citra negatif dapat membuat konsumen enggan untuk menggunakan kereta api. Lanjut, menganalisis berdasarkan kepribadian konsumen. Ada beberapa faktor, yaitu kepribadian yang cenderung pragmatis dan mencari kenyamanan dalam penggunaan jasa transportasi. Konsumen yang dengan tipe kepribadian ini cenderung mempertimbangkan faktor seperti kenyamanan tempat duduk, fasilitas dan layanan yang disediakan oleh KAI, serta kecepatan dan keamanan dalam perjalanan. Yang kedua, ada kepribadian yang lebih berorientasi pada nilai atau filosofi tertentu dalam pengambilan keputusan. Konsumen dengan tipe kepribadian ini cenderung mempertimbangkan nilai-nilai seperti kepedulian lingkungan atau keadilan sosial dalam menggunakan jasa transportasi. Dan yang ketiga, ada kepribadian yang lebih eksploratif dan senang mencoba hal baru. Konsumen dengan tipe ini mungkin lebih terbuka untuk mencoba pengalaman baru dengan KAI, seperti naik kereta api kelas eksekutif atau wisata kereta api. Dan yang terakhir, ada kepribadian yang lebih berorientasi pada harga atau kepraktisan. Konsumen dengan tipe kepribadian ini mungkin lebih mempertimbangkan faktor harga dan ketersediaan tiket dalam memilih penggunaan jasa transportasi KAI. Lanjut, menganalisis berdasarkan gaya hidup konsumen. Ada beberapa contoh gaya hidupnya. Yang satu yaitu konsumen yang menyukai makanan dan minuman. Yang kedua, ada konsumen yang senang dalam hiburan. Dan yang ketiga, ada konsumen yang mencari kenyamanan. Dan yang keempat, ada konsumen yang ingin tetap produktif. Dan yang kelima, ada konsumen yang ingin bersantai. Lanjut, menganalisis bauran pemasaran menggunakan marketing mix 9P. Yang satu ada products. Kereta Api Indonesia adalah layanan transportasi yang menawarkan layanan kereta api kepada pelanggannya. Layanan ini mencakup berbagai pilihan transportasi seperti kereta kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Dan yang kedua ada price atau harga.
Kereta Api Indonesia menawarkan harga yang kompetitif untuk layanannya yang bervariasi berdasarkan kelas kereta, jarak yang ditempuh, dan waktu. Dan yang ketiga ada place atau tempat. Kereta Api Indonesia adalah layanan transportasi fisik yang dapat diakses melalui stasiun-stasiunnya. Perusahaan ini memiliki berbagai stasiun yang berlokasi di seluruh negeri, sehingga dapat memudahkan akses layanan transportasi di lingkungan yang berbeda. Dan yang keempat, ada promotion atau promosi. Kereta Api Indonesia menggunakan berbagai saluran pemasaran untuk mempromosikan layanannya, termasuk media sosial, optimasi mesin pencari, pemasaran email, dan iklan online. Dan yang kelima ada people atau orang. Kondektur kereta api yang bekerja untuk Kereta Api Indonesia dianggap sebagai bagian dari bauran pemasaran, karena merekalah yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Kereta Api Indonesia memastikan bahwa kondektur terlatih dan profesional. Dan yang keenam ada proses. Layanan transportasi Kereta Api Indonesia melibatkan proses yang sederhana dan efisien. Pelanggan dapat dengan mudah memesan perjalanan menggunakan sistem pemesanan online, melacak lokasi kereta, dan membayar layanan secara online. Dan yang ketujuh ada physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik Kereta Api Indonesia meliputi stasiun, kereta api, dan ulasan pelanggan. Dan yang kedelapan ada partner atau mitra. Kereta Api Indonesia bermitra dengan berbagai perusahaan transportasi dan penyedia layanan untuk memperluas pengalaman yang lebih baik bagi pelanggannya. Dan yang terakhir ada performance, yaitu kinerja. Kereta Api Indonesia mengukur kinerjanya melalui berbagai metrik seperti kepuasan pelanggan, kinerja tepat waktu, dan pangsa pasar. Nah, itu dia hasil analisis dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.